Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yesus memulai homilinya yang pertama dalam khotbah di bukit dalam Injil Matius bab 5 dengan kata yang bersinar ini, "Diberkatilah." Keberkahan adalah kata Alkitabiah untuk kebahagiaan yang hidup dan abadi. Tuhan memberkati kita dan kita menerima berkat-Nya. Hidup kita memiliki vitalitas dan makna yang seharusnya kita miliki. Diberkati adalah hidup dalam terang kasih Tuhan dan dari kuasa hikmat Tuhan. Saudara-saudari, semua filsuf dan pendiri agama-agama sepanjang sejarah manusia telah mencari jalan menuju berkat, meskipun terkadang mereka menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini adalah keinginan universal manusia untuk diberkati, untuk menjalani hidup sepenuhnya sekarang dan selamanya. Kapanpun kita meminta berkat atau memberi berkat, inilah yang kita doakan. Semoga Tuhan menyentuh hati dan pikiran kita dengan cara yang baru dan segar, sehingga hidup kita dapat bertumbuh dalam segala hal yang benar-benar penting dan memuaskan sepenuhnya. Kristen, agama kita, satu-satunya agama yang sepenuhnya benar, dibangun di atas keinginan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita menjalani kehidupan yang diberkati. Semoga Tuhan dipuji karena membuka gerbang menuju berkat. Saudara-saudari, kata-kata dan kehadiran Kristus menggerakkan wanita ini di antara kerumunan sehingga dia tidak bisa menahan kegembiraan dan keheranannya dalam Injil hari ini. Maka wanita itu berteriak, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Sesuatu tentang Yesus merebut hatinya dan memenuhi jiwanya dengan harapan, sukacita, dan cinta, sehingga meluap dalam pujian yang indah ini, dalam penegasan akan kebaikan, kebesaran Yesus yang benar-benar luar biasa. Dengan menyatakan ibunya diberkati, dia menjadi luar biasa. Yesus mendengar pujian itu dan pasti Yesus senang melihat seseorang tergerak begitu dalam oleh pesannya. Namun Yesus ingin membawa wanita ini lebih jauh di sepanjang jalan pencerahan. Yesus ingin dia tidak hanya mengagumi dan menikmatinya, tetapi juga mengikutinya. Yesus ingin wanita ini tidak hanya merasakan kebaikannya yang tak terbatas, tetapi juga berpartisipasi dalam kebaikan itu sendiri. Jadi dia menerima seruannya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandungnya." Kebahagiaan alami adalah satu hal, tetapi kebahagiaan abadi jauh lebih dari itu. Dan yang terakhir muncul tidak hanya dari ikatan alami dan kebaikan alami seperti keibuan dan status anak, tetapi dari persekutuan ilahi dengan Tuhan. Yesus menunjukkan satu-satunya jalan menuju persekutuan yang dinamis dan memuaskan itu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Untuk mendengarkan firman Allah dan mengindahkannya, untuk menemukan kehendak Allah dan menerimanya, untuk melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia sebagai karya Tuhan, dan bertindak sesuai dengan wawasan rohani itu. Inilah cara kita bertumbuh dalam keintiman dengan Kristus dan meningkatkan pengalaman kita akan segala sesuatu yang memberi makna sejati dan abadi bagi hidup kita. Dalam tanggapan Tuhan kita ini, kita mendengar gema dari apa yang Dia ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu." Jika kita secara konsisten merangkul dan memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan secara konsisten juga mengalami kedamaian dan sukacita kerajaan-Nya. Saudara-saudari terkasih, koreksi Yesus atas seruan pendengar ini mungkin akan membuat kita terkesan keras.
Lagi pula rahim yang melahirkannya dan menyusui adalah milik perawan Maria yang terberkati, orang-orang kudus yang terbesar. Mungkin Yesus seharusnya menerima pujian itu dengan lebih anggun untuk menghormatinya. Namun dalam menunjukkan sumber berkat yang sejati dan abadi, Yesus justru mengintensifkan pujian yang diberikan kepada ibunya. Ya, Maria diberkati hanya karena pemberian-pemberian yang ditawarkan kepadanya. Tetapi Maria mencapai berkat yang sejati dengan cara Maria menerima pemberian itu dengan rendah hati, taat, dan dengan berani. Maria adalah orang Kristen pertama dan terbaik, orang yang mendengar sabda Allah dan mentaatinya sampai tingkat yang luar biasa. Maria adalah pengikut Kristus yang pertama dan orang yang paling bisa mengajari kita tentang menjadi murid Kristus. Di tempat lain dalam Injilnya, Santo Lukas menggambarkan dengan indah bagaimana Maria secara konsisten menanggapi tindakan Allah dalam hidupnya. Maria menyimpan semua itu dan merenungkannya di dalam hatinya. Maria terus-menerus mendengarkan firman Tuhan seperti yang diucapkan melalui semua peristiwa kehidupan sehari-harinya. Maria terus-menerus mentaati firman yang penuh kasih itu dengan memelihara hatinya di atasnya dan memenuhi semua yang Tuhan minta darinya. Hal ini adalah jalan kehidupan yang berkelimpahan, jalan yang penuh berkat. Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi kita masing-masing rahmat untuk mengikutinya, jalan kehidupan yang berkelimpahan, jalan yang penuh berkat. Semoga Tuhan memberi kita masing-masing rahmat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.